Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urwatunisa Istighfara, NIM 1904010163. Saya berasal dari EKIS 5F. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi UTS manajemen proyek dan analisis investasi. Langsung saja kita ke materinya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar manajemen proyek. Mungkin Anda pernah berjalan melewati sebuah konstruksi bangunan besar dan kemudian berpikir, bagaimana proyek konstruksi bangunan sebesar ini yang membutuhkan dana besar dan melibatkan orang banyak bisa berjalan begitu lancar? Jawabannya adalah manajemen proyek. Manajemen proyek itu sendiri adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek, misalnya proyek konstruksi. Tanpanya, suatu proyek akan sulit dieksekusi baik dari segi biaya, waktu, atau bahkan kualitasnya. Adapun sasaran manajemen proyek adalah salah satunya menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggang waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal perencanaan. Salah satu contoh manajemen proyek yaitu proyek konstruksi. Proyek konstruksi di sini adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan, gedung, kawasan pembangunan listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Agar supaya suatu proyek bisa berjalan lancar menuju tujuan proyek dengan spesifikasi yang telah ditentukan di awal, diperlukan manajemen proyek yang baik. Pada proses ini banyak hal seperti anggaran, tenggang waktu, dan lingkungan proyek yang harus direncanakan dari awal. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengantar analisis investasi. Analisis investasi adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi. Sederhananya adalah analisis investasi upaya untuk menanamkan modal dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti besar kecilnya keuntungan yang didapatkan. Manfaat investasi salah satunya adalah kebutuhan darurat. Banyak orang memilih investasi karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Ini karena di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa tidak akan mencukupi. Adapun tujuan investasi yaitu untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok itu untuk investor tertentu. Faktor kunci dalam analisis investasi termasuk harga masuk yang sesuai, jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi peramalan dan perencanaan agregat. Peramalan adalah suatu usaha memperkirakan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Sedangkan perencanaan agregat merupakan suatu metode pendekatan untuk menentukan kualitas dan waktu produk pada jangka waktu menengah. Kegunaan peramalan adalah sebagai alat bantu dalam perencanaan yang efektif dan efisien, dan untuk menentukan kebutuhan sumber daya di masa mendatang. Perencanaan agregat dibutuhkan oleh para manajemen operasional untuk menentukan jalan terbaik, meningkatkan kapasitas dan memenuhi permintaan yang diperoleh dari peramalan dengan menyesuaikan nilai produksi, tingkat tenaga kerja, tingkat persediaan, pekerjaan lembur, tingkat struktural, dan variabel lainnya. Selanjutnya kita masuk ke submateri pemilihan lokasi. Lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Pemilihan lokasi yang tepat juga akan berpengaruh terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan akibat pemilihan lokasi tersebut. Pertimbangan pemilihan lokasi suatu usaha akan berbeda sesuai dengan bidang bisnis yang akan dijalankan. Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur akan menerapkan strategi biaya minimal untuk meminimalkan biaya, sedangkan perusahaan jasa pemilihan lokasi bertujuan untuk
meningkatkan keuntungan. Setiap perusahaan dan bisnis memiliki pertimbangan yang berbeda dalam pemilihan lokasi suatu usaha. Banyak faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi suatu usaha, seperti perusahaan jasa. Salah satu faktor pemilihan lokasi suatu usaha adalah pasar yang akan ditargetkan. Sedangkan untuk perusahaan manufaktur, salah satu faktor pemilihan lokasi suatu usaha didasarkan pada kedekatan dengan supplier atau bahan baku. Baik, selanjutnya kita masuk ke desain produk dan jasa. Pada dasarnya, desain produk mempunyai implikasi strategik untuk keberhasilan dan kemakmuran organisasi perusahaan. Umumnya, desain produk yang dilakukan punya dampak pada kegiatan organisasi ke depannya. Oleh karena itu, keputusan dari desain produk menjadi sangat penting sehingga pimpinan organisasi harus membuatnya. Banyak faktor dalam desain produk yang perlu diperhatikan, yaitu salah satunya kebutuhan konsumen. Pelanggan akan memiliki pengaruh yang besar atas cara produk dirancang dan perkembangannya. Alasan produk dirancang adalah harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Ketika merancang sebuah ponsel, tim desain akan menampilkan beberapa desain kepada pelanggan dan membuat perusahaan sesuai dengan suka dan tidak suka si pelanggan. Banyak pembahasan sejauh ini memusatkan perhatian pada apa yang disebut sebagai produk nyata, yakni barang. Di sisi lain terdapat produk yang tidak nyata, yaitu jasa. Termasuk dalam industri jasa adalah perbankan, keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan jasa mulai dari produk kesehatan yang meninggalkan luka kecil setelah operasi usus buntu, pencucian dan pemotongan rambut di salon, hingga film yang bagus. Baik, selanjutnya kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu kapasitas produk. Secara mudah kita dapat memahami kapasitas produk, yaitu kapasitas atau kekuatan perusahaan memproduksi barang dan jasa dalam suatu jangka tertentu dan dapat dibatasi lagi pada suatu lokasi produksi. Untuk perusahaan yang tertata rapi, maka akan benar-benar memperhitungkan kapasitas produk untuk membuat perkiraan potensi pendapatan yang mungkin didapat perusahaan. Metode perencanaan kapasitas produk, jumlah dan jenis yang menghasilkan keuntungan maksimum atau biaya minimum sehingga disebut sebagai kapasitas produk optimum atau luas produk optimum. Dalam perencanaan kapasitas terdapat skala produksi atau luas produksi, yakni merupakan kuantitas unit produk yang seharusnya dihasilkan pada suatu periode tertentu. Misalnya 1 semester, 1 tahun, dalam rangka untuk mencakup optimasi keuntungan. Konsep yang paling sederhana dalam menentukan skala operasi atau luas produksi adalah tergantung pada kemungkinan perkembangan pasar market share yang dapat diraih dan kapasitas mesin serta peralatan yang dimiliki perusahaan. Itulah tadi pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.